Nah, ini iklan terakhir setelah dibuka suratnya. Udah? Siap ya? Usama Dakdok, seorang apologet Kristen kelahiran Mesir yang fasih berbahasa Arab, memberikan tantangan debat kepada ustadz ulama-ulama Indonesia berkaitan dengan kekristenan, Islam, dan Quran. And I am willing to debate any Muslim scholar about the whole of the story of the Quran, not just Joseph story, but of the stories of the Joseph. The story is the best of the stories of the Quran. I can talk about Noah. I can talk about David. I can talk about Alexander the Great. But I am willing to do the best of the Quran, as it is written in chapter 12, verse 3. Apakah Anda salah satu dari foto-foto ini? Ataupun bukan salah satu dari yang ada di foto-foto ini? Dipersilakan menjawab tantangan dari Brother Usama Dakdok. Brother Usama Dakdok sangat berharap pikiran dan argumen dengan Anda. Kami akan akhiri dengan sebuah pantun. Segera hubungi nomor yang tertera untuk membicarakan lebih detail tentang waktu, format, dan hal lainnya. Catat nomornya 14388 4245448. Tiada kesan tanpa kehadiranmu. Shalom, selamat malam semua saudara, bapak, ibu yang ada di room ini maupun ya di channel manapun ya, di Al Hayat, di Urban Sejati, dimanapun BFM Apologet. Malam hari ini teman-teman kita ada topik menarik, yaitu tentang mereaction ya. Nah, wah ini fitnah banget, ini luar biasa fitnahnya. Merespon fitnah Ustadz Agustinus Christopher Kainama, Yesus menikah dan teman-temannya. Ada itu tadi kuliah dengan Jonathan Mendar, ada pendeta Abednego, dan teman-temannya itulah ada tadi kuliah di YouTube. Dan kita lihat sebentar ya teman-teman ya. Kita akan lihat sebentar video. Kita mulai dari videonya siapa ini? Ini mereka ini dan teman-temannya. Oke, kita lihat ya. Kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya mengingatkan. Mudah-mudahan dengan tema seperti ini mereka bisa tersadar. Kedengaran nggak suaranya? Bahwa tidak ada dalil di dalam kitab mereka yang mengatakan Yesus tidak menikah. Ya, lalu layaknya tidak ada dalil di dalam kitab mereka Yesus mengajar. Zulkifli sama Abbas ini Islam ya? Iya, dilanjut itu Islam mereka. Tentang Trinitas. Tidak ada dalil di dalam ayat mereka, di dalam kitab mereka yang mengajarkan Yesus untuk minta disembah layaknya Tuhan. Tidak ada, tapi mereka lakukan. Nah kita ada dalil di dalam kitabnya mereka bagaimana kemudian seorang wanita yang bukan muhrimnya melakukan sesuatu yang tanda kutip layaknya orang yang menikah. Maka wajar kemudian kalau kita mengatakan Yesus menikah. Dia saja yang tidak pernah mendapatkan ayat Yesus minta disembah, mereka sembah. Apalagi kita yang bukan mengimani kitabnya mereka sebagai kitab suci kita. Wajar kita menyatakan seperti itu. Kalau menolak, silakan buktikan bahwa Yesus itu pernah mengajarkan dirinya tidak menikah. Ya. Kalau menolak, silakan bantah para ahli kitab sendiri, sejarawan yang menerangkan bahwa Yesus itu menikah. Kalau menolak, silakan tunjukkan mana Injil Barnabas, ya, mana Injil Filipus, mana Injil Maria, mana Injil Thomas, mana Injil Yusuf Arimatea, mana Injil-Injil mereka. Mana Injil Andreas? Tunjukkan kepada kita apa sebenarnya isinya di dalam kitab-kitab itu. Oh, dia tidak lolos di muktamar. Apa alasannya tidak diloloskan? Kenapa hanya 4 kitab ini yang diloloskan?
Sementara Paulus mengatakan, aku heran begitu cepat kau berpaling kepada Injil-Injil lain. Injil-Injil lain itu yang mana? Oh, itu ditolak. Apa dasar pijakan yang menolak Injil yang lain? Apa yang menjadi filter menyatakan ini benar, ini yang salah? Coba. Nggak bisa mereka jawab. Oh, itu Injil Barnabas itu baru muncul. Kata siapa? Ya kata kami. Ya itu karena kalian tolak isinya. Apa bedanya dengan kitab yang Anda tentang sekarang? Baru terbit kemarin pada saat Lembaga Alkitab Indonesia diresmikan tahun 1954. Kalau Injil Barnabas Anda katakan ada di pada abad ke-6, katanya abad ke-16 kata dia. Jadi itu ada Jim Media Channel, itu Aristo Islam. Teman-teman Kristen. Lah kitabnya baru muncul kemarin. Indonesia Merdeka baru ada dalam bahasa. Ghibli M. Abbas Official itu Islam. Indonesia pula. Masih mending yang abad ke-16. Jonathan Nandar ini Islam ini. Yang hadir di situ ada juga katanya Triumph Slayer itu Islam. Tuh ada katanya Abednego, itu ternyata siapa itu namanya? Abednego itu. Siapa yang pakai nama samaran Abednego? Goldian ya. Masih lebih dekat daripada kitab Anda yang terbit 1954, bahkan ada yang 2011. Nah, itulah sahabat-sahabat. Jadi tujuan kita menyampaikan ini bukan menghina, bukan mencela, hanya meluruskan saja. Maukah Anda itu Yesus itu dikatakan laki-laki tidak normal? Maukah Anda mengatakan Yesus itu laki-laki cacat? Ya, sementara Anda mengakui dia adalah 100% manusia dan berjenis kelamin laki-laki. Kalau 100% berarti dia punya kelamin. Kalau dia punya kelamin, berarti alat reproduksinya ada. Ya, ada. Dan dia makan, terbukti dia makan. Dia minum madu, terbukti dia makan ikan goreng. Saripatinya kemana? Sebagai manusia, tentu itu semua bekerja dalam dirinya. Terbukti dia ngantuk, dia lapar, dia sedih, dia was-was. Berarti perasaan-perasaan yang lain itu semuanya ada pada dirinya. Dia lapar, dia ngantuk, dia haus, dia was-was, apalagi dia ketakutan, apalagi dia merasa perasaan kayak ingin mati, apalagi ya semua dirasakan selayaknya manusia. Berarti sisi itu juga dia rasakan. Jangan Anda tutup-tutupi itu. Apalagi memang kalau ada sinyal kuat seperti itu. Mau bicara sesuai data silakan. Ada, kita punya data untuk itu, menerangkan itu. Meski belum final bahwa Yesus 100% menikah. Tapi yang pasti yang perlu disadari oleh sahabat Kristen, Yesus 100% manusia. Itu dulu. Yesus 100% laki-laki normal. Itu dulu. Dia balik, dia dewasa. Ya, silakan. Oke. Ini teman-teman, aku buka unmute-nya ya. Kalau ada yang mau merespon sampai sini, silakan dulu. Karena tadi ada pernyataan bahwa Yesus adalah 100% manusia. Jadi ini kayak gimana gitu, kita respon satu-satu gitu maksud aku. Silakan, ada yang mau merespon terlebih dahulu, silakan teman-teman. Kalau Yesus 100% manusia gitu ya, bang ya si Sulkifli gitu. Iya. Nah, kalau Yesus itu jadi manusia, emangnya urusannya apa sama Sulkifli? Urusannya apa? Kalau dia Tuhan menjadi manusia, urusan itu masalahnya apa? Mungkin Ya, karena gini, tujuan Yesus atau firman itu menjadi manusia, itu tujuannya itu untuk memperbaiki gambaran manusia yang telah buram oleh karena dosa. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 27, di situ dikatakan Allah menciptakan manusia seturut dengan gambarnya. Dan kalau berdasarkan Targum, di situ dikatakan firman Allah menciptakan manusia seturut gambarnya atau seturut dengan rupanya. Jadi
sangat masuk akal bahwa firman yang telah menjadi manusia sesungguhnya yang mempunyai rupanya dan mempunyai gambarnya itulah yang menjadi manusia yang sesungguhnya orisinalnya gitu. Sedangkan kalau Adam itu duplikatnya begitu, dan itu pun ada tujuannya juga. Firman menjadi manusia itu ada hubungannya dengan yang namanya tabernacle. Nah ini makin bingung lagi mereka kalau aku berbicara tentang tabernacle. Karena kenapa aku bilang apa? Gini, Sarah ya. Tadi dari yang aku nonton ini, dari jam tadi tentang video ini ya, dari ini bilang bahwa Yesus jadi wajib bagi dia untuk merasakan segala sesuatu yang dirasakan oleh manusia biasa. Itu yang maksud aku mau ditanggapinya kayak gimana gitu teman-teman. Mungkin tadi Sarah nggak dengar pernyataan dari. Iya, maksudnya aku tahu maksudnya Zulkifli karena ini kan dari dulu Zulkifli itu pikirannya emang gitu. Dia nganggapnya Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, melainkan Yesus itu hanyalah sebatas manusia doang itu. Padahal nama Yesus itu adalah nama yang ada di dunia itu. Sedangkan esensinya sesungguhnya dia adalah sang firman, sang logos, sang memra itu. Nah, kalau misalnya Allah itu menciptakan segala yang ada itu melalui siapa? Nah, pasti kan melalui firman. Nah, yang firman itulah yang menciptakan, yang menjadi manusia itu ya sang firman ini. Jadi sangat masuk akal bahwa sang pencipta yang menjadi sosok manusia yang dia ciptakan itu bisa gitu. Dan itu pun membuktikan bahwa aku ini adalah yang menciptakan manusia, jadi wajar gitu loh. Nah kalau ada yang ngaku-ngaku itu buatan saya tapi dia gak berbuat apa buktinya selama ini? Kan gak ada. Ini yang logika yang kurang untuk dipahami tentang penciptaan ya sesungguhnya itu seperti apa. Jadi kalau dari saya. Oke, terima kasih. Ada yang lain tentang pernyataan ini Zulkifli bahwa Yesus adalah, harus diingat juga bahwa kita ini seorang ini bahwa Yesus itu 100% manusia. Jadi Yesus itu lapar, Yesus berjaga-jaga, Yesus ngantuk dan lain sebagainya. Jadi wajar saja Yesus menikah karena dia bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Itu seperti itu pernyataannya teman-teman. Nah, ada yang mau menanggapi? Silakan sebelum kita lanjut. Iya, saya coba. Oke, silakan. Iya, Zulkifli sebetulnya dia mau menggiring pemirsa untuk membuat mindset bahwa apa yang dilakukan manusia disamakan dengan kondisi Tuhan Yesus sendiri seperti itu. Isa ya seperti itu. Tapi dia lupa bahwa dia adalah manusia luar biasa yang esensinya adalah Tuhan seperti itu. Tapi Zulkifli sudah terkontaminasi dalam kondisi dia sendiri yang harus disamakan, padahal kan nggak bisa seperti itu. Karena di dalam ketuhanan sendiri tidak ada untuk acara maaf ya yang dia giring tadi adalah maaf tentang seks, keinginan daging seperti itu. Kita harus tahu batasan antara perbedaan manusia dengan Tuhan sendiri kan seperti itu. Saya kira seperti itu. Jadi dia menyamakan apa yang dia yakini di Zulkifli itu, tapi dia lupa bahwa yang jadi topik adalah Tuhan. Memang benar gitu, Tuhan menuju jadi manusia, tapi tetap ada privasi Tuhan sendiri yang tidak bisa harus disamakan dengan manusia. Itu kan karena keinginan dia sendiri. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa jauh seperti seorang prajurit dengan rajanya, sama-sama manusia seperti itu. Tapi raja kan mempunyai otoritas tersendiri, nggak bisa disamakan dengan prajurit.
itu. Walaupun caranya pun akan berangkat berperang sama pasukannya seperti itu. Tapi kan ada trik-trik sendiri atau cara-cara sendiri, itu menurut saya seperti itu. Jadi buat saya untuk Zulkifli itu dia mau mengarahkan pemirsa untuk meyakinkan apa yang dia yakini, terus dengan dalil bahwa manusia mempunyai rasa, mempunyai ini. Tidak semuanya, bahkan harusnya dia sadar bahwa apa yang dirasakan Tuhan, apa yang dialami Tuhan itu lebih daripada manusia seperti itu. Terima kasih. Oke, nih Kak Rafni, kita resen lagi. Silakan Kak Rafni. Saya tambahkan. Ya, aku tambahin dikit ya. Mereka ini kan selalu menggiringnya ke Yahudi, gitu kan. Padahal di dalam Yahudi, Mesias itu adalah Tuhan. Gitu. Ada di dalam Midrash kayak Karaba, ya juga di dalam Sanhedrin juga mengatakan bahwa Shiloh itu Mesias. Nah, kalau misalnya dia menggiring ke Yahudi, justru dia ke sendiri bahwa di dalam Midrash Karaba yang ayat yang pertama pasal yang pertama ayat 30 itu dikatakan nama Raja Mesias itu adalah Adonai, dan itu pun berkorelasi dengan yang di Yeremia 23 ayat 6 itu Hashem Tiket atau Yahweh adilan kita atau kebenaran kita. Jadi kalau misalnya mereka ini kan kaum apa ke Ibrani gitu ya, atau tahu Yahudi galak. Padahal di dalam Yahudi sendiri bahwa Raja Mesias adalah Hashem. Karena di dalam Mazmur 24 ayat 10, siapakah Raja Kemuliaan? Itu di dalam tafsirnya mereka itu adalah Mesias. Dan itu pun yang membenarkan langit bagaikan kain, yaitu di dalam Mazmur 104 ayat 2 itu juga Mesias. Bahkan bersambung dengan yang namanya di Yesaya 60 ayat 1 itu justru mengatakan bahwa Yesaya adalah terang, dan itu pun terakhir yaitu di dalam Mika 4 ayat 2 atau di dalam Hamas yaitu Mika 3 ayat 20. Di situ menyatakan bahwa itulah yang dikatakan bahwa Mesias itu adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Jadi itu sih kalau dari saya. Mungkin yang lain silakan. Iya, mungkin teman-teman yang lain boleh tambahkan. Silakan. Tentunya Zulkifli ini kayak gimana menurut teman-teman? Oke. Halo. Sekarang udah ya? Oh sih ada Pak Kris. Silakan Pak Kris, dibuka aja mic-nya Pak. Pak Kris, ini Boleh kita saya tambahkan? Iya. Tolong pakai aja waktu 3 menit Ya. per orang. Oke, silakan Pak lanjut. Boleh. Ya, langsung Pak. Langsung. Pak, langsung. Kalau udah dikasih kesempatan langsung. Halo Pak Kris. Halo. Pak Kris. Halo. Oh. Mati Wahyu. Coba yang selanjutnya. Bro, Iya, Bro silakan. Matius, gimana bro? Silakan Pak. Halo. Oke, silakan Pak. Halo. Suaranya jauh Pak. Jauh. Ya, gimana ada respon tentang Tentu ada pernyataan ketertarikan dari terhadap siapa tadi, Zulkifli, tentang Yesus adalah 100% manusia. Ya, saya respon boleh. Saya respon. Siapa? Oh, siapa nih yang ngomong? Felix. Oh, Felix, iya gimana Pak? Iya. Oke. Saya mau respon dulu itu Zulkifli.
Iya, silakan. Jadi yang pertama, mereka ini kan sebetulnya mengacu ya, referensi mereka itu antara lain dengan psikologis. Jadi sebetulnya kita menganalisis mereka ini kan sementara membuat satu teknik pemasaran seperti penulis tapi psikologis. Kan eksemplar bukunya itu kan terjual sampai dia menghasilkan triliunan rupiah. Jadi kemungkinan secara dari sudut pandang ekonomi, Zulkifli dan teman-temannya itu sementara membuat satu teknik pemasaran. Yang kedua, memang itu strategi mereka untuk menurunkan keilahian Yesus. Itu mereka punya secara teologis menjatuhkan keilahian Yesus, menekankan kemanusiaannya. Yang ketiga, pertanyaan mereka, persoalan yang ditemukan oleh Yesus bahwa Yesus 100% manusia, maka pasti kenormalan Yesus juga adalah 100% kenormalan manusia yang memberikan beberapa contoh. Akan tetapi dia memang menggunakan logika ya, logika manusia harus kawin. Yesus adalah manusia, maka Yesus harus kawin. Logika silot dia gunakan itu sebenarnya keliru. Kelirunya apa? Dia harus melihat fakta bahwa tidak semua manusia kawin. Kawin itu bukan suatu keharusan. Kawin itu bisa bersifat opsional dan kondisional. Itu merupakan pilihan bebas manusia. Faktanya apa? Ada sekian banyak orang yang tidak, bukan karena alasan teologis, tetapi juga alasan-alasan kemanusiaan. Oke, itu dari sisi alasan kemanusiaan. Yang berikut, alasan teologis. Zulkifli memang sudah memotong Yesus ya, dari dimensi eksistensinya. Dia hanya melihat dari sisi eksistensial. Dan juga dia tidak melihat Yesus dari sisi post eksistensi, yaitu setelah kenaikannya ke surga. Dan sampai saat ini ada di sana. Sehingga dia menekankan kemanusiaan itu semata-mata. Dia harus punya pertanyaan lebih kritis terhadap dirinya sendiri. Mengapa Yesus berkata? Dengan melihat contoh-contoh kemanusiaan di sekitarnya, maka sekian banyak orang yang mengambil keputusan untuk tidak kawin. Ini kan namanya orang yang bernasar atau nasir. Dia memang menjanjikan dirinya untuk mengabdi hanya kepada Allah, sehingga tidak berkawin. Saat ini kita boleh bilang, saya contoh konkret para pastor, misalnya, kalau perempuan para suster dan di lingkungan kami. Itu bukti-bukti konkret sebenarnya. Selain daripada itu, bukan hanya alasan keagamaan, tetapi tadi saya bilang, alasan kemanusiaan atau sosiologis. Tiap orang bisa mengambil keputusan pun tidak kawin. Jadi Zulkifli salah secara logika, juga dia bisa dalam secara teologis. Untuk sementara demikian. Terima kasih. Oke, sebentar ya yang Resen, kita lanjut videonya dulu. Ini masih panjang soalnya teman-teman videonya, bila perhatikan tadi. Oke, kita lanjut Kak. Ini share audionya Kak. Halo, Kak Kodet, audionya kayaknya share. Gak ada suara nih Kak. Ada suara nih? Nggak ada. Mungkin belum di-share audio. Oh iya.
ini. Tapi yang pasti yang perlu disadari oleh sahabat Kristen, Yesus 100% manusia. Itu dulu. Yesus 100% laki-laki normal. Itu dulu. Dia balik, dia dewasa. Tentu ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Terbukti dia tertarik terhadap makanan, tertarik terhadap tempat tidur dan seterusnya. Saya kira begitu Adinda, para sahabat yang ada di sini ya. Sementara seperti itu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya bisa dikembangkan kemudian untuk kita buktikan bahwa apa yang kita sampaikan bukanlah hujat, bukan hinaan, bukan cacian. Hanya sebagai bahan renungan buat sahabat-sahabat Kristen. Demikian sementara, silakan. Luar biasa. Ya. Memang kalau ada Kandas Zulkifli ini memang keren, cadas. Jadi masalahnya lanjut. Iya. Masalahnya apa? Menikah itu kan sesuatu yang baik, sunnah di dalam Islam. Bahkan sunnahnya mendekati wajib. Dan syarat menjadi seorang rabi itu harus menikah. Dan salah satu penggenapan Taurat harus menikah. Mantap sekali. Dan di sini sudah ada juga pendeta Abednego. Wah, pendeta. Mantap nih materinya. Katakan saja ya. Silakan. Dalam Talmud ini ada nih ya. Talmud bahwa seorang laki-laki pertama-tama harus mempelajari Taurat dan kemudian menikah, sehingga ketika Sekoris telah menjadi pusat studi yang terkenal, para guru mengajarkan bahwa usia ideal bagi laki-laki untuk menikah adalah 18 tahun bila dia diyakini mampu menjaga kemudian pikirannya. Kemudian di dalam Kidusin 29b ayat 30, Rabi Hizda menyatakan dia sebagai rabi yang lebih tinggi daripada rabi-rabi yang lain karena dia telah menikah pada usia 16 tahun. Dan dia menanamkan bahwa dirinya bahkan akan menjadi lebih baik bila menikah pada usia 14 tahun. Karena demikian dia akan benar-benar bebas dari pikiran-pikiran kotor. Artinya apa? Memang di dalam Talmud mewajibkan orang-orang Yahudi, terutama rabi, pengajar, itu diwajibkan menikah. Kisaran umur 14 sampai 18 tahun. Oleh karenanya kenapa usia dari 12 tahun sampai 30 tahun ada yang namanya the lost years, tahun-tahun yang hilang, yang mana tidak ada cerita tentang Yesus. Ternyata memang salah satu kewajiban atau fardu ain. Shopee 66 Ramadan Holiday Sale dari 16 Mei sampai 6 Juni. Dapatkan gratis ongkir ekstra, berbagai barang serba tentang Yesus. Ternyata memang salah satu kewajiban atau fardu ain dari seorang rabi itu adalah menikah. Ini ada di dalam Kedusin, ya, Kedusin 29b sampai dengan 30a. Terima kasih. Silakan dilanjut, ada ahli kita ini, anak muda cerdas, Bang Golian. Goldian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, pendeta. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Zuma, Penatua Slayer, Evangelis Jonathan Nandar. Jumpa lagi nih dengan hamba pendeta Abednego ya. Nah, ini materi yang kita usung ini sangat ngeri-ngeri sedap ya. Boleh ya hamba langsung memaparkan? Langsung, senggol. Yang pertama, hamba akan memaparkan logika prematur dari teman-teman konten ya yang sangat gabrul atau stupidity. Pertama, mereka meyakini duinatur Yesus, yakni mereka percaya bahwa Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Ini kita akutin alurnya, tapi kita tidak lagi berbicara 100% keilahian Yesus, tapi kita bicara 100% kemanusiaan Yesus. Ketika ada Oke, mau merespon tentang pernyataan dari Jonathan Nandar tadi teman-teman tentang tahun-tahun yang hilang. Karena ada Pak Kris dan Pak Malikil. Per orang kita kasih timer ya, pria silakan di timer nih biar terlalu lama. Silakan Pak Kris dibuka mic-nya Pak. Ya, kalau bicara tahun-tahun yang hilang, Tuhan Yesus umur 12 sampai 30 tahun,
kalau saya dapat info itu dari Dokter Bambang Nurtena, itu masa ketika Tuhan Yesus belajar belajar untuk menjadi rabi, dan usia untuk menjadi rabi yaitu usia 30 tahun. Nah sekarang sumber yang didapat dari Sinander, apakah itu sumber yang resmi, sumber yang benar atau enggak? Kalau saya tidak percaya dengan omongan mereka itu, apalagi mulutnya Bima sama Jodian. Itu mereka tuh cuma otak kosong aja, cuma bikin framing, bikin fitnah seenak usulnya ya. Jujur saya bilang, kalau nggak ada ajaran Tuhan Yesus mengasihi musuh, udah lewat saya bikin itu anak. Saya lama-lama makin greget. Dulu penghinaan terhadap orang Kristen tidak seperti ini, tapi sekarang sudah benar-benar keterlaluan. Jangan dikira orang Kristen takut ya. Masih ada lagi Pak? Kita masih memegang ajaran Tuhan Yesus. Kalau nggak ada ajaran Tuhan Yesus mengasihi musuh, udah lewat. Lagi kayak orang Batak, tentang untuk atau untuk orang jual nggak saya beli. Ya, yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara cerita Tuhan Yesus menikah, itu mereka dapat sumber dari mana? Kedua itu kan, kalau menurut saya itu fiksi sebenarnya. Dan kalau di Hollywood sana itu semua antikristus. Banyak mereka yang menista Tuhan Yesus. Jadi menurut saya sah-sah saja, karena mereka carinya uang dan mereka memang cinta dunia ini. Itu aja dari saya, lanjut sama yang lain. Oke, terima kasih Chris. Nah, Mas Shalom, Pak Maliku. Pak Maliku, Shalom. Ya, Shalom. Sorry, saya ingat Bapak. Ini kita bukan timer supaya jangan terlalu kelamaan gitu. Setiap orang menggunakan 3 menit, Pak. Silakan Pak. Ya, jadi yang tidak dipahami oleh kawan-kawan Islam, kita maklumi aja, karena memang di dalam Quran Allah tidak mengajarkan manusia itu apa, seperti apa, dan bagaimana. Jelas perintah beranak cucu tidak pakai Alkitab ya. Boleh share nggak? Boleh Pak, boleh. Kodek? Kodek, halo? Coba di-share Kejadian 1 ayat 28. Oke, sebentar. Kejadian 1 Kejadian 1 ayat 28. Jadi harus paham, mereka memang nggak paham karena memang Allah tidak mengajarkan demikian. Jadi di situ perintah beranak cucu itu kepada benih debu tanah atau Adam. Beranak cuculah, ya, bertambah banyaklah. Nah, perintah untuk berketurunan itu kepada benih debu tanah, yaitu Adam. Nah, Yesus kan kita tahu sendiri di dalam Matius 1 ayat 18 dan 20 itu dari Roh Kudus. Jadi Yesus tidak mengemban apa yang disebut beranak cucu, karena yang diperintahkan beranak cucu adalah benih Adam, debu tanah. Oke? Jadi bukan seperti pemahaman mereka, iblis bertelur, setan bertelur. Ya kelirulah pemahaman mereka. Ya paham, kawan-kawan ini harus paham. Karena memang Allah tidak mengajarkan kepada umat Islam seperti apa dan bagaimana manusia itu, dan perintah beranak cucu itu bagaimana. Bayangkan iblis bisa bertelur, kan logika di mana Anda bisa memahami hal seperti itu. Jadi jelaskan Alkitab itu Tuhan memberi perintah beranak cucu itu kepada benih Adam atau debu tanah. Yesus yang kita imani, yang kita pahami adalah dari Roh Kudus. Ya, di dalam Daniel
cukup jelas ya, Daniel 2 ayat 34, Daniel 2 ayat 45 dikatakan di sana, bait kudus tanpa campur tangan manusia, tanpa campur tangan debu tanah, artinya tidak ada kandungan debu tanah, dia murni Roh Kudus. Itu masih ada waktu. Iya. Oke. Jadi kawan-kawan, saya rasa tidak perlu merespon dengan begini begitu, tidak perlu, karena memang pahami, maklum mereka tidak tahu, Allahnya tidak mengajarkan mereka tentang hal-hal yang demikian. Allahnya tidak bisa menyelamatkan mereka karena Allahnya tidak mungkin bisa menyelamatkan, ya, karena dengan hal-hal yang seperti inilah mereka mau mendegradasi, mau mengajarkan Kristenan, tetapi setidaknya mereka itu bukan mengajarkan Kristen, dengan justru mereka membuka tabir yang mana ketidakmengertian Allah atas alam semesta ini dan ketidakmengertian Allah atas tujuan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia yang mereka lagi buka sebenarnya. Itu yang menjadi poin. Sebenarnya mereka ini tidak tahu. Ya, coba tanya ke mereka, apa perintah dari perintah beranak cucu kepada siapa? Mereka jawab kepada Adam. Ya, jawab kepada Adam. Kepada iblis juga ada. Iblis bertelur, setan bertelur. Nah, ya kan? Nah, ini sesuatu yang mereka tidak pahami, yang kita harus luruskan dengan data-data yang ada. Jadi, Bro Zulkifli, kalau memang Anda gentle, ya setidaknya Anda menanggapi lah tantangan saya, buat siapapun yang umat Islam yang merasa, yang mengerti hal ini, ayo seperti kita debat, ya, bukan menolak saya begitulah. Saya kan tiap hari masuk ke kalian, mau nantangin kalian, nggak ada satu yang angkat tangan, mau angkat kaki. Ya, lanjut. Oke, terima kasih untuk tanggapan. Ada Pak Sejati. Shalom Pak. Shalom Pak Erben. Iya, oke. Selamat malam. Di saya yang satu tadi kok di remote. Nggak bisa, aku bisa share screen. Oh, nggak ada yang di. Ya, aku di remote kok tadi. Nggak bisa. Iya, saya masuk lagi nggak bisa. Nggak apa-apa. Aku mau share screen. Oke. Sudah. Oke. Oke ya. Jadi saya mau ajak orang Islam untuk mari mengenali Yesus. Bisa saya waktunya agak lama? Ya, bisa Pak, siap. Oke. Jadi mari kita mengenali Yesus. Siapakah Yesus? Apakah ia Tuhan? Apakah ia Allah atau apakah ia Tuhan? Muslim perhatikan kata Tuhan di sini dengan di sini ya. Nanti saya jelaskan. Apakah Yesus itu Allah sekaligus dia Tuhan? Saya jelaskan ya. Lalu untuk apa Yesus diutus Allah ke dunia? Yesus diutus Allah ke dunia ini bukan untuk kawin-mawin. Jangan kamu pakai standar orang yang suka kawin-mawin untuk menilai Yesus yang hadir di dunia ini. Urusan Yesus ke dunia ini adalah keselamatan manusia, bukan kawin-mawin seperti kamu. Ingat itu Jul, ya. Jadi bukan urusan untuk kawin, tapi untuk menyelamatkan manusia, itu tujuan Allah. Maka Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa Allah mengutus seorang anak manusia, anak perempuan, untuk membebaskan manusia dari kuasa maut dan dosa itu. Itu tujuannya, bukan untuk kawin-mawin seperti kebiasaanmu. Kalau kau kebiasaan kayak gitu, kasihan kau ya. Baru yang kedua yang akan saya jawab nanti, mengapa Yesus disembah oleh orang Kristen? Apakah orang Kristen boleh menyembah Yesus selain Allah? Saya akan jelaskan. Perhatikan di sini ya. Ada 3 catatan di dalam Alkitab orang untuk tidak kawin. Yang pertama, itu karena dia pilihannya. Yang kedua, bisa karena dia cacat lahir. Yang ketiga, karena dibuat oleh orang lain. Contoh, ada seorang datang perampok ke rumahnya, mau dibunuh dia. Waktu dibunuh, ditikam dia punya burung. Akhirnya burungnya putus. Itu namanya baru dia tidak bisa kawin karena dibuat oleh orang lain. Tapi kalau dia cacat, contoh, dia lahir secara cacat, nggak menikah, yaitu. Tapi ada juga yang satu, itu karena pilihannya, itu keputusannya karena panggilan Tuhan. Dan Yesus tidak menikah untuk unsur yang pertama, karena memang dia memilih untuk taat mengerjakan kehendak Bapa,
yaitu menyelamatkan, maka dia tidak menikah. Demikian juga dengan Paulus. Kalau di kamu kan kerjanya kan hanya kawin kan, makanya kau Jul, ku bilang TK, tukang kawin kau. Oke, sekarang pelajaran penting, kalian harus paham ini Jul ya. Jangan kau udah tua, udah berkumis atas bawah, tapi otak tak ada terus. Perhatikan apa bedanya di sini Jul. Ya, perhatikan kata Tuhan di sini itu dari kata Yahweh Adonai. Dia itu Allah yang kekal, memiliki firman dan roh. Sedangkan kata Tuhan di sini itu menuju kepada penguasaan. Ya, tapi kata ini bisa dipakai kepada Yahweh, bisa kepada Yesus atau seorang yang hormati. Maka saya katakan begini, ini kalimatnya. Perhatikan ya. Jadi Yesus dalam natur manusia itu Tuhan, penguasa, tetapi bukan Tuhan atau bukan Bapa itu sendiri. Yesus dalam natur ilahi dia adalah Tuhan itu sendiri dan dia adalah Yahweh itu sendiri. Kenapa? Karena firman di dalam diri Allah. Ini udah ulang-ulang kita jelaskan sama kau. Perhatikan ya. Jadi penggunaan kata Tuhan dalam konteks PB itu sama dengan penggunaan kata Rob dengan kata Gusti dalam teks Jawa. Ini di dalam kitabmu. Di dalam kitabmu kata Rob itu dipakai kepada Allahmu, dipakai juga kepada Muhammad, dipakai kepada Yusuf, bahkan malaikat. Apakah Yusuf di sini ketika disebut Rob sama dengan Allah? Apakah kita Muhammad disebut Rob sama dengan Allah? Tidak. Demikian juga dengan penggunaan kata Tuhan untuk Yesus. Kenapa? Karena ini berbicara kepenguasaan, Jul. Ini udah berapa kali ku ajari kau, Jul. Kau TK, anak TK, tukang kawin juga. Perhatikan kata Gusti ya, Jul. Kata Gusti dipakai kepada Allah, dipakai kepada Prabu atau kepada Raden. Jadi di sini, jadi kalau dikatakan Yesus Tuhan, yes, Tuhan. Tuhan sebagai penguasa. Tapi apakah dia Yahweh? Sebagai firman dia Yahweh. Dia Bapa apa? Dia firmannya Bapa. Dia Allah. Oke, mengerti? Oke, jadi mungkinkah Tuhan mati? Perhatikan di sini. Tuhan dapat mati dan itu fakta. Tetapi Tuhan Yahweh tidak mungkin mati. Jadi apa ini? Jadi firman Yahweh yang menjadi manusia namanya Yesus yang diberikan penguasa di bumi di surga, dia dapat mati. Mengapa Tuhan dapat mati sedangkan Tuhan tidak dapat mati? Perhatikan di sini ya. Jadi saya jelaskan Tuhan dengan Tuhan. Tuhan di sini berasal dari kata Melayu, artinya Tuhan ini ya. Artinya di sini menguasai, memiliki atau memelihara. Jadi ketika Tuhan kami sebut Yesus itu berbicara tentang bahwa Yesus penguasa, Yesus pemilik, Yesus memelihara. Tetapi ketika Tuhan di sini ini berbicara kepada Bapa di surga, sang pemilik semesta. Ini kalian ini nggak pernah bisa pahami ini. Kenapa? Karena kalian umat yang tidak suka memahami, tapi suka membaca, menghafal, tapi tak ngerti. Udah 1400 tahun kalian kayak gitu aja terus kerjanya. Diajari nggak bisa. Apalagi si Aristo mantan Kristen, kau dulu pernah telepon aku tukang kawin kau. Memang kau dulu waktu Kristen sampah kau. Perhatikan di sini ya. Jadi kalau kalian mau mengenal Yesus, ini perlu kalian pahami. Hai para kolok-kolok ya, perhatikan Allah, keallahan Yesus, ketuhanan Yesus dengan kemanusiaan Yesus. 3 hal ini harus dipahami. Keallahan Yesus, ia berbicara bahwa dia adalah firman. Ia ada sebelum dunia diciptakan. Bahkan ialah yang menciptakan alam semesta. Kenapa? Karena firman-lah yang menciptakan. Dan firman kekal di dalam diri Allah. Karena firman di dalam diri Allah, maka firman adalah Allah. Jelas, ini keallahan Yesus. Sekarang saya jelaskan ketuhanan Yesus. Ia berkuasa di bumi di surga. Ia berkuasa atas dosa dan maut. Jadi ketuhanan Yesus itu berbicara kepenguasaan dari Yesus. Keilahian Yesus, keallahan Yesus berbicara dia adalah firman. Kemanusiaan Yesus, maka ia adalah manusia sempurna dalam segala hal yang kudus dan benar. Ingat kalian ini ya, hanya Yesus satu-satunya yang kudus yang tak berdosa dan berkuasa mengampuni dosa. Selain Yesus itu semua berdosa itu. Bahkan ada yang mengajari orang berdosa. Kalau kita mau bahas, nanti ajaran-ajaran kalian itu unik-unik. Tapi nggak usah disentuh ya. Aku udah pernah bicara tentang moralitas Yesus dengan moralitas baginda Mujul. Ingat, renungkan itu. Masih ada videonya. Jadi kunci penting untuk mengenali Yesus ini kalian para mantan-mantan yang kolok-kolok itu lihat ya. Jadi sebelum inkarnasi siapakah Yesus? Dia adalah firman Allah. Ya. Tetapi setelah inkarnasi, maka dia adalah manusia. Ya. Jadi ia adalah firman sekaligus manusia. Jadi ketika inkarnasi ini maka ada 2 natur di sini. Ya.
Ini kalian nggak pernah paham. Bagi kami orang Kristen, dua natur Kristus ini kami bisa bedakan, tapi kami tidak pernah pisahkan, apalagi kami benturkan. Kalau kalian membedakan tidak bisa, membenturkan bukan kerjaannya. Kenapa? Karena memang itu ajaran kalian. Ajaran kalian itu adalah ajaran untuk mengajar manusia tidak cerdas. Jadi prainkarnasi, maka Yesus itu adalah sebagai firman, maka ada teofani. Jadi teofani di dalam PL itu adalah penyataan atau penampakan diri dari sang firman yang hadir dalam rupa malaikat atau rupa manusia bercakap-cakap kepada para nabi. Itu namanya teofani. Itu konteks PL. Tetapi setelah firman datang di dunia ini, maka inkarnasi, bukan lagi teofani. Dan nanti itu dibaca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-4. Kalau pada zaman dahulu, di sini maksudnya Allah berbicara kepada kita melalui malaikat, melalui para nabi. Tetapi sekarang ini Dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya, anaknya, firman-Nya menjadi manusia. Baru kalau kita melihat kemanusiaan Yesus, itu berbicara bahwa Ia mulia dan naik ke surga, mengerjakan program kerajaan di surga. Kalian para muslim atau para mantan Kristen, saya mau katakan, satu-satunya manusia di dunia ini, nabi, orang kudus yang datang dari surga dan sudah kembali ke surga hanya Yesus. Maka iman Kristen sudah tepat ketika percaya kepada Yesus. Orang Kristen tidak percaya kepada yang di dalam kuburan. Orang Kristen tidak percaya kepada yang berdosa lagi. Orang Kristen tidak percaya kepada orang yang mengajarkan orang lain untuk melakukan dosa. Yesus itu mengajarkan kekudusan. Jadi inkarnasi Kristus, Dia adalah firman sebelum inkarnasi, dan Dia berteofani untuk menyatakan seluruh kehendak Allah. Tetapi setelah firman inkarnasi, maka Dia adalah manusia yang adalah firman itu juga. Jadi kemanusiaan Yesus ini adalah kemanusiaan yang dua natur. Kenapa? Karena keilahiannya adalah firman, kemanusiaannya adalah dari rahim Maria. Ini yang harus dipahami. Saya ulangi lagi ya. Mari kita perhatikan di sini supaya kalian tahu konteks PL, PB, ada kata Tuhan dan ada kata Allah. Perhatikan di sini ya. Kalau di Kristen, kata Allah itu, memakai kata Allah, itu kaitannya sama dengan ini. Digunakan kepada Allah Bapa. Tapi kata Allah juga dipakai kepada berhala, tapi bedanya di sini A huruf kecil. Bahkan kepada manusia pun ada dipakai kata Allah. Untuk konteks PL, Musa, malaikat. Kalau di kalian, Islam Allah itu, maka itu Allah SWT. Tapi dipakai juga kepada berhala. Kata Gusti untuk Kristen bisa ingin dipakai kepada Allah, kepada Yesus, atau kepada Raja. Tapi kalian juga sama sebenarnya. Kata Rob dipakai kepada Allah, kepada Muhammad, bahkan juga kepada ulama tersohor, termasuk Yusuf. Ini Islam Syiah, kemarin aku diskusi. Jadi kalian itu nggak mengerti apa yang kalian ungkapkan, dan kalian nggak pernah mau belajar untuk mengerti. Yang lucunya lagi, fans-fans kalian itu terlalu bodoh semuanya. Heran aku. Oke ya, bolehkah manusia menyembah manusia? Perhatikan ini Jul, aku udah pernah kasih data ini sama kau, bahwa di dalam konteks PL manusia juga disembah, tetapi di dalam konteks PL juga Tuhan juga disembah, Allah disembah. Buktinya apa? Ini Berseba ini Jul. Kalian yang ada di room itu menyembah Raja Daud disembah. Apakah Berseba ini kurang ajar? Daud di sini kurang ajar? Tidak. Kenapa? Karena kata menyembah itu kata yang netral. Ketika itu dipakai kepada raja, maka dia disembah sebagai raja. Tetapi lihat di sini kata menyembah juga dipakai kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi, bolehkah orang menyembah manusia? Konteksnya apa dulu? Kalian belajar jadi cerdas. Masa 1400 tahun tidak pernah cerdas-cerdas? Lihat ini ya, menyembah raja. Siapa yang menyembah raja di sini? Nabi Nathan. Nabi Nathan ini bukan kaleng-kaleng ini. Penasehat Daud sekaligus ini. Bahkan Nabi Nathan ini yang menegur Daud ketika jatuh dalam dosa. Tapi dia sendiri memberikan penyembahan kepada Raja Daud. Kenapa? Karena raja. Nabi Nathan tidak menyembah Daud sebagai Allah. Ya, di sini lagi Berseba ini. Di sini menyembah. Jadi kalian itu, saudara-saudaraku yang kolok-kolok kalian pahami setiap kata dalam konteks. Makanya belajar itu untuk cerdas. Kapan kalian belajar untuk cerdas? Ya, oke. Sekarang saya tunjukkan Yesus kenapa disembah. Perhatikan ya, Yesus disembah sebagai Mesias. Yesus disembah sebagai anak Allah. Yesus disembah sebagai anak manusia yang kudus, sempurna, mulia. Yesus disembah sebagai Tuhan, Hokurios. Yesus disembah sebagai yang mulia dan naik ke surga. Yesus disembah sebagai berkuasa membuat mujizat.
Perhatikan kalian di sini. Oke ya. Kalau raja saja boleh disembah, apalagi Yesus raja segala raja. Tidak ada masalah di situ. Alfa dan Omega dia ya layak disembah. Kalau kalian itu bilang menyembah batu hitam, kalian marah-marah. Perhatikan ya. Baru Yesus menikah. Perhatikan ya di sini ya. Alkitab telah ditulis abad pertama, tidak ada catatan Yesus menikah. Quran ditulis abad ke-7 yang kalian klaim sebagai kitab yang sempurna. Seharusnya kalau sudah sempurna nggak perlu lagi kalian sempurnakan dengan apapun. Sudah lengkap tertulis di dalamnya. Tetapi di dalam Quran kalian pun tidak ada catatan Isa yang diserupakan dengan Yesus itu menikah. Sekarang mau saya tanya sama kalian, apakah kalian sudah meragukan kesempurnaan Quran demi nafsu kalian? Hai Jul dan kau kolok-kolok semua, apakah kalian mau ini menentang Quran yang mengatakan bahwa tidak ada catatan Isa menikah? Mengapa catatan Isa menikah tidak ada di dalam Quran kalau memang ini sempurna? Kenapa Jul? Harus kau tanya. Catatan Yesus menikah hanya ada di dalam kitab sampah yang telah ditolak oleh gereja, yang ditulis setelah abad pertama dan tidak pernah dipakai gereja, dan ini ditulis oleh orang-orang yang dinyatakan aliran-aliran beda. Alkitab yang digunakan Kristen itu abad pertama semua, Jul. Jangankan kitab-kitab ini yang tahunnya contoh Injil Barnabas 1800-an, jangankan yang 1800-an kami tolak. Yang abad ke-7 aja ini, yang abad ke-7 ini udah odong-odong bagi kami, bro. Biar tahu kau. Jadi mantas lagi kamu mau memakai yang abad-abad ini. Kau bilang lagi Talmud. Talmud itu abad 10. Ya, abad 10, 13 atau 7. Abad 13. Jangankan yang abad 13 ini, kami sepak ini. Yang abad 7 ini udah kami tolak, bro. Seharusnya kalau kamu berdebat, kamu ingin mencerdaskan orang muslim, kau bahaslah kitabmu yang kau klaim sempurna ini. Tunjukkan di mana kesempurnaan kitabmu. Tunjukkan di mana kesempurnaan kitabmu ini. Ini yang harus kamu bahas. Jangan kau jadi manusia kolok-kolok terus. Udah diajari, udah dibimbing, udah dituntun, tetap jadi anak TK. Namanya gurunda, tapi meriam bambu juga kau. Udah, itu aja dari saya. Jengkel aku lihatnya ini. Oke, terima kasih Pak. Ini ada Alwi. Oke, silakan Kak Alwi dibuka mic-nya Kak. Shalom Kak Alwi, selamat malam. Kak Alwi. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Ini sudah mendengar ya yang paham terhadap Zulkifli dan Abbas lagi terangkan tentang istilah Tuhan yang digunakan pada Tuhan Yesus itu seperti apa sih yang sudah diterangkan oleh Arden gitu. Kalau yang tadi kita dengar bahwa dia bawa ya orang yang dibawa Talmud gitu. Nah, jadi dalam Talmud itu Yesus itu memang seorang laki yang belajar dari Mikra, kemudian dia belajar Mishnah, kemudian dia belajar Talmud. Ya umur 12 tahun dia belajar dari Mishnah, dia belajar Talmud, kemudian di umur 20 dia belajar Midrash. Itu sama aja kalau di Ismail kita udah mulai kuliah ya, dan dia boleh mengajar sebagai seorang rabi itu umur 30 tahun. Dan Yesus dalam catatan awal tidak pernah menikah, dan itu pun ditunjang oleh Al-Quran. Saya punya datanya tentang tafsir daripada Jalalain maupun dari Abbas yang mengatakan bahwa Isa itu tidak pernah menikah, itu ada catatannya. Jadi kalau mau dihubung-hubungkan bahwa Yesus pernah menikah, itu sebenarnya sudah dibantah oleh Al-Quran sendiri. Jika mau mengaitkan bahwa Yesus adalah Isa yang sama di dalam Al-Quran, kita bisa melihatnya itu di dalam surah Ali Imran ayat yang ke 91. Saya screen boleh? Kak Kodek? Halo Kak Kodek? Bentar ya. Kak Kodek, halo. Ya, karena kita harus pakai data mereka juga gitu, supaya mereka melek dengan Oke.
Al-Quran sendiri begitu tentang Isa itu seperti apa sih? Kenapa Isa dan Nabi Yahya itu atau Yohanes Pembaptis tidak menikah? Itu pun ada di Al-Quran. Kita harus melihat dari itu. Karena itu tafsiran dari Ibnu Abbas dan cendekiawan awal Muslim. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa sih. Iya udah. Di share screen aja udah kok Pak. Udah silakan. Ini di dalam tafsir Ibnu Abbas di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-39. Ini memang tidak di Indonesia mungkin tidak diterjemahkan begitu, karena di Indonesia kalau kita lihat dari Al-Quran Departemen Agama itu cuma tafsirannya tidak lengkap, tidak ada dari Ibnu Abbas, Jalalain ataupun dari Al-Maududi atau Ibnu Katsir, itu tidak sejelas yang saya baca. Ini Al-Qurannya. Kalau kita membaca dari tafsirnya Ibnu Abbas, nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya supaya kita bisa tahu apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas gitu. Sebentar, ini dari tafsirnya seperti ini akan saya ambil yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, ini dari punya Ibnu Abbas. Di situ dikatakan di dalam surah Ali Imran tadi itu sebenarnya berbicara tentang Yahya, Yohanes, kita namanya yang akan mengkonfirmasi tentang datangnya kalimat itu firman yang datang dari Allah, yaitu Isa putra Maryam, bahwa ia akan menjadi kalimat dari Allah, diciptakan tanpa ayah, yang maha pemurah ketika dianiaya, suci, tidak menginginkan wanita, nabi orang-orang saleh di antara para rasul. Kalau kita lihat juga di dalam tafsir daripada Jalalain juga mengatakan, mengkonfirmasi hal yang sama, bahwa Isa itu memang tidak menikah, tidak menginginkan wanita, dan disebut di dalam tafsir daripada Jalalain bahwa Yesus itu disebut sebagai firman Allah dan adalah Tuhan sendiri. Jadi ada pernyataan seperti itu di dalam tafsirnya. Jadi jangan mengambil sebelah pihak saja dengan mengatakan Yesus menikah, padahal tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Tetapi dasarnya tentang Isa tidak pernah menikah bisa kita konfirmasi di dalam Al-Quran melalui tafsir dari para cendekiawan Muslim. Itu aja sih menurut saya, karena ini berhubungan dengan perbandingan agama ya, supaya kita bisa memahami, jangan cuma sebelah mata. Yesus adalah Isa, Yahya adalah Yohanes, tapi kita tidak melihat perbandingan di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Quran. Nah itu aja sih. Terima kasih. Oke, karena ada yang mau disampaikan sebentar Pak, belum kita lanjut. Ya, aku saya oleh tentang Kedosin, itu bukan berbicara tentang seorang rabi itu harus menikah. Justru di dalam Kedosin sendiri yang saya baca di dalam Kedosin 29a, di sini berbicara tentang hukum terhadap seorang ayah kepada anak dan istrinya. Jadi tentang hukum keluarga. Karena di sini dikatakan bahwa jika dia adalah putra sulung yang harus ditebus dengan pembayaran kepada seorang imam dan untuk mengajarinya Taurat, dan untuk menikahinya dengan seorang wanita, dan untuk mengajarinya suatu perdagangan, dan ada yang mengatakan seorang ayah juga wajib mengajari anaknya berenang. Nabi Yehuda mengatakan setiap ayah yang tidak mengajari putranya suatu perdagangan, mengajarinya institut atau sekolah, ya. Karena mengungkapkan keterkejutan pada pertanyaan ini, dapatkah kamu berpikir bahwa dia benar-benar mengajarinya gitu? Sebenarnya di dalam karaita sendiri gitu ya, soalnya dia mengajarinya ke orang jahat gitu. Karena sang anak tidak memiliki profesi untuk hidup dirinya sendiri, dan besar dia akan beralih
pencurian untuk mencari nafkah. Nah ini kan tentang apa, keluarga gitu. Dari mana yang mengatakan bahwa rabi menjadi rabi itu harus menikah, itu di mana gitu. Nah, ini kan problem. Sinandar kutip bilangnya Talmud yang mana? Talmud apa gitu. Talmud ada dua. Bro, 21 dia nggak baca itu tentang. Berarti gini, maksud aku, si Nandar, si Aristo, si Keng Nama, sama si Juma, mereka mengencingi kitabnya sendiri. Karena tadi Hadad sudah mengatakan bahwa dia tidak menginginkan wanita. Jadi artinya begini, mereka di polemikus ini bertujuan hanya tahu menyerang, tapi tidak mengerti apa yang mau diserang. Dan mereka seringkali menyerang dirinya sendiri. Buktinya, Bro Hadad tadi menunjukkan bahwa di kitabmu sendiri mengatakan demikian. Tapi demi nafsumu yang terlalu besar, yang tak ada arah itu, kau menyangkali akidahmu sendiri, Jul. Kau katanya gurunda, Jul. Kau jadilah gurunda yang baik, bukan gurunda yang membodohi orang. Dan kalian juga, hai kawan-kawan semua muslim, jangan kalian terlalu mudah percaya sama si Jul ini. Peluk-peluknya si Jul itu, suaranya aja yang besar, nafsunya aja yang besar, tapi isi di otaknya nggak ada itu. Ini tafsirnya ada nih, jalan lain ada mengatakan, sepakat bahwa memang tujuan Yesus ini datang ke dunia bukan untuk kawin-mawin, tapi menyelamatkan manusia supaya manusia masuk surga, Jul. Tahu. Ya, lanjut moderator. Tambahin dikit tentang mereka ini kan selalu menanyakan mana pengucapan bahwa Yesus adalah Tuhan tuh. Padahal mereka bertanya, itu sebenarnya itu sudah dijawab oleh Yesus sendiri selama 2022 tahun yang lalu, itu sudah dijawab itu. Bahkan yang nanya itu bukan orang yang odong-odong di pinggir apa selokan, bukan. Itu bukan orang yang amatiran gitu loh. Itu justru itu orang yang dihormati, yaitu imam besar. Waktu itu kan Imam Kayafas ketika mengadili Yesus, itu kan ditanya, ya kan? Nanyanya apa? Apakah engkau anak yang maha kuasa, sang Mesias, demi Allah yang hidup gitu? Apa jawabnya Yesus? Akulah dia, gitu kan? Pada hari ini kamu akan melihat anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan ia akan datang di atas awan-awan. Lantas apa responnya Kayafas? Merobek jubahnya, jubah ini, jubah agamaannya. Terus bilangnya apa? Dia telah menghujat Allah doh. Menghujat Allahnya dari mana? Oh, misalnya secara nalar. Padahal kalau dilihat dari jawaban dari Yesus, itu mengambil dan menggenapi penglihatan yang dialami oleh Daniel, ya, Daniel 7 ayat 13-14. Sama respon dari Kayafas itu di dalam Ulangan 33 ayat 26 dan Mazmur 89 ayat 7. Gitu. Itu jelas gitu. Siapa yang tidak ada yang sama setara dengan Allah. Terus siapakah yang setara dengan Tuhan? Itu dijawab itu oh Yesus. Ya, kalian hidup di zaman sekarang, saya percaya kalian itu yang kalian bukan itu dari buat. Bahkan jangan ini deh, jangan kan mereka ini ya, jauh jabat pertama itu pernah meledak itu pikirannya itu. Mungkin tahu meledaknya kayak gimana. Boleh minta tolong nggak di share screen yang ada stopnya 28 meledak gitu. Pikiran-pikiran jauh di pada apa daerah listrik atau daerah ini tapi itu meledak pikiran. Kenapa aku bilang meledak? Siapa orang yang berani ngomong kayak gitu di depan umum, di publik? Jangan stopnya 28.
Yohanes 8 ayat 28 ini meledak nih Yahudi, pikirannya langsung kayak dibom gitu sama Yesus. Ini ya atasnya bro, coba atasnya dulu. Nah ini, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Dia bertanya gitu. Akhirnya apa? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, ini sebenarnya itu Yesus itu jawabnya itu amin, amin, amin gitu. Sesungguhnya sebelum Abraham lahir, I am. Orang mana yang berani ngomong kayak gini? Sebelum Abraham lahir, aku telah ada. Terus apa responnya Yahudi? Awalnya bro, lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia. Padahal kalau dilihat di dalam Taurat Musa, apabila menyetarakan dengan Tuhan itu memang diraja. Ini Yesus ini meledak nih, meledakkan pikiran Yahudi gitu. Dia nanya langsung dijawab, langsung boom gitu. Nah, tajam kan. Siapa yang berani ngomong kayak gini? Bisa. Apa kamu pernah ngomong kayak gini? Bro Kodek si Sakila itu back sound di YouTube itu lebih kencang dari suara kita ngomong. Back soundnya itu dikecilin. Kodek, halo? Iya, back soundnya itu kencang banget. Sama nggak kedengaran jelas kan suara kita tadi. Kurang. Tapi nggak apa-apa, masih bisa kok. Lanjut Bro Dev. Dilanjutkan Kak. Ya ayat itu yang meledakkan pikiran Yahudi. Jangankan mereka, pikiran Yahudi abad pertama aja meledak kok dengan jawaban Yesus. Jangankan orang Yahudi, imam besar pun juga meledak. Sampai dirobek kan jubahnya itu. Itu nggak layak. Itu kan langsung disobek kan, gitu. Itu kan meledakkan pikiran mereka, gitu. Jadi selama ini mereka bertanya apapun berkali-kali tentang ketuhanan Yesus, itu sudah dijawab 2022 tahun yang lalu, gitu. Nah, mereka belum lahir itu udah dijawab, gitu. Mereka bertanya-tanya terus, pertanyaan saya belum dijawab. Pertanyaan kalian itu udah dijawab, sebelum kalian lahir itu udah dijawab semua itu oleh Yesus. Udah itu aja dari saya. Penghinaan. Kalau kalian mengatakan itu satu penghinaan, berarti ada yang cacat dalam isi kepala kau. Jadi perlu dironsen. Saya rasa isi kepala kau itu seperti besi yang udah rusak harus dibawa ke montir gitu. Karena apa? Ketika kalian mengatakan bahwa 100% manusia itu menyatakan menikah itu sebuah hujatan, sebuah cacian, berarti Anda itu sangat nonsen ya, para sahabat. Jadi wajar saja ketika kalian mempercayai bahwa Yesus itu adalah 100% Tuhan, terus 100% manusia, dan Yesus melakukan seperti selayaknya manusia biasa, itu adalah hal yang wajar. Hal yang tidak bukan adalah Yesus menikah. Ya, jadi itu bukanlah sebuah hinaan ketika kita mengatakan Yesus menikah. Karena yang pertama perlu digarisbawahi di sini, kalian meyakini di natur Yesus bahwa Yesus itu juga 100% manusia. Jadi jangan membangun sebuah premis yang sangat kacau dan tentunya berkonsekuensi logis, nanti ada stigma yang muncul dari kamu bahwa logika Anda itu serba stromen. Itu yang pertama. Nah, kecuali kalian sudah tidak lagi mempercayai isi kemanusiaan Yesus, terus ketika kami mengatakan Yesus itu menikah, maka Anda boleh saja mengatakan kita menghujat atau apalah. Karena apa? Tidak mungkin ketika ada Tuhan yang 100% tanpa embel-embel 100% manusia itu menikah. Dan itu adalah sebuah hujatan yang nyata. Itu dalil yang pertama. Sekarang pendeta Abednego ingin menuju ke bukti ya, agar isi kepala teman-teman Kristen yang tak seberapa, dan tentunya penangkapan dari hasil materi yang kita paparkan itu sangat lambat masuk ke kepala mereka, dan tentunya lebih lambat daripada kura-kura berjalan ya.
Izin share screen hamba. Ya. Sebentar, ada nggak yang bisa menjawab? Ada nggak sekte di Kristen itu yang mengimani bahwa Yesus itu menikah? Ada nggak? Ada. Sekte Mormon. Ya sudah, laporkan aja tuh semua sekte Mormon. Terus aku merujuk kepada Oke, lanjut. dalil fakta yang ada. Mohon izin. Jadi gini, kata Plato, pengarang ajaran filsafat logos yang prolognya diadopsi sebagai prolog Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu mengatakan orang yang berdalil doang itu adalah orang bodoh. Sedangkan orang yang berdalil itu adalah orang pintar. Jadi aku menunjukkan dalil yang ada berdasarkan literasi-literasi yang telah aku baca. Ini buku Messianic Legacy. Ini dari segi judul ini kontroversial sekali ya, Messianic Legacy, artinya keturunan Mesias. Ini yang nulis adalah praktisi Kristen sendiri. Siapa sih yang tidak tahu Michael Bagan? Ya kalau para sahabat itu suka membaca literasi-literasi. Siapa sih yang tidak tahu Richard Blake dan Henry Lincoln? Ini yang nulis orang Kristen sendiri. Ketika aku buka pada halaman 13, ini ada fakta yang mengejutkan yang bikin teman-teman Kristen itu jantungan. Jadi tolonglah literasi itu jangan dipersekusi. Literasi itu adalah cakrawala kita untuk menggapai pengetahuan yang ada. Di sini dikatakan ya, Jesus had been a legitimate king of Israel, but he had been married and had children. Wow, bahwa Yesus yang telah dilegitimasi menjadi raja daripada Israel, dia itu telah kawin, bahasa Bekasinya, dan dia itu telah memiliki anak. Ini kan merupakan suatu literasi yang ada. Kalau kita repeat ulang ke halayak umum, dan tentunya buku ini tidak buku yang tidak boleh dipublish. Buku ini bisa kita akses loh. Bahkan kalau kita ingin membeli versi padatnya itu di Amazon itu juga ada. Apakah ketika kita membicarakan literasi, terus kita menyampaikannya ke halayak umum, apakah itu suatu penghinaan? Tentu saja tidak. Jadi tolonglah pola pikir Anda itu yang tentunya tidak seberapa itu di-upgrade ya, agar tidak menjadi orang yang pandir itu. Terus yang kedua, ini karya daripada Jonathan Black. Aku udah punya versi Indonesianya. Ini judul aslinya The Script History of the World. Ini bukunya keren, ini bestseller internasional. Ini karangan dari sejarawan ya. Kalau kita buka di dalam halaman 281, apa tajuk yang diusung di sini? Wow, Dewa Matahari Kendali, dua kanak-kanak Jesus, isi jenaka, penyalipan di Amerika Selatan, dan pernikahan mistis Maria Magdalena. Nah, ketika kalian membaca bab ini, kalian akan menemukan substansi yang sangat luar biasa. Yang pertama, tentang Dewa Matahari Kendali. Jadi, Jonathan Black menjelaskan bahwa Yesus itu adalah sosok daripada Bani Israel yang ceritanya dinarasikan di dalam gospel. Dan cerita yang di dalam gospel itu merupakan bentuk daur ulang dari dewa-dewa pagan terdahulu. Ini contoh mana ya bagian yang ingin gue garis bawahi. Nah, di sini dikatakan contoh ini ya. Sejatinya kehidupan Yesus Kristus ketika ia telah turun untuk kita mungkin akan seperti sebuah tambal sulam. Wow. Jadi cerita Yesus yang dinarasikan di dalam gospel itu hanyalah cerita yang tambal sulam atau cerita daur ulang. Kejadian dalam kehidupan mereka yang datang sebelum dirinya. Terlahir sebagai seorang tukang kayu dari seorang perawan. Seperti Krishna, lahir pada 25 Desember. Seperti Mitras, dipandu dengan sebuah bintang di timur. Seperti Horus, berjalan di atas air dan memberi makan 5.000 orang dari sebuah keran yang kecil. Seperti Buddha, melakukan penyembahan ajaib. Seperti Pythagor, bangkit dari kematian. Seperti Elisa, dibunuh di pohon. Seperti Adonis. Jadi yang dinarasikan oleh Jonathan Black di dalam karya ilmiahnya, yakni The History of the World, menegaskan bahwa Yesus itu adalah cerita yang nantinya cerita itu masuk ke dalam gospel. Dan cerita itu tidak ada bedanya dengan cerita dewa-dewa pagan terdahulu. Wow! Ini kan merupakan suatu fakta. Terus ketika kita menyebarkan fakta, kalian sakit hati gitu.
Itu merupakan suatu keanehan dia. Jadi kalau bicara tentang iman, ya silahkan. Itu iman kalian bahwa Yesus itu Tuhan, tapi kita nggak peduli apa-apa. Tapi sejatinya, apakah kita Oke, sampai di situ tadi ya teman-teman, aku liatin videonya. Nah, ya ini ada gimana sih tanggapannya gitu. Tadi juga aku dengan tanggapannya ketika ada ego ini. Kakak buka aja mic-nya, Kak. Mau ditanggapi apa nih tentang si pendeta ini? Halo, Kara? Nah, bentar ya, aku tanggapi dulu ya. Jadi dua natur Kristus ini kan yang biasa disebut 100% manusia, 100% Allah. Itu menunjuk dua natur Yesus, dua natur ya. Memang benar-benar bahwa Yesus itu manusia. Apa buktinya? Dia lapar, dia sedih, dia marah, dia makan, dia tidur, dia kelelahan. Itu natur manusia. Tetapi dia juga adalah firman. Mengapa dikatakan firman? Buktinya contoh Yesus katakan, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Itu artinya dia firman. Cuman si Goldian ini kan otaknya nggak jalan. Bibirnya lebih jalan daripada otaknya. Itu dia masalahnya. Jadi berbicara kepada orang yang tak berotak lebih enak daripada kepada otak yang tak berfungsi. Itu dia masalahnya. Semua mereka polemikus. Saya kasih gambaran dengan Quran ya. Quran itu, saya katakan itu kertas itu. Betul nggak? Quran itu kertas. Buktinya apa? Bisa terbakar, bisa basah, bisa dilempar, bisa diapakan pun bisa. Tapi dia kalimat. Kertasnya itu terbatas. Kalimatnya itu dalam keyakinan Islam tidak terbatas. Karena kalimat ini sudah ada sejak kekal. Karena kalimat ini salah satu dari sifat Allah itu. Firman itu kan sifat Allah. Pertanyaannya sifat Allah di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Kalau di luar diri Allah, maka pertanyaannya lagi. Firman itu pencipta atau ciptaan? Kekal atau fana? Jadi ini mereka nggak pernah mengerti hal ini loh. Itu dia. Jadi Goldian ini, tapi fotonya tadi ganteng kulihat ya, kayak artis Korea, tapi aslinya bibirnya doer juga ya. Cengkel aku dibuat orang ini. Di situ. Baru tadi dia katakan mujizat Yesus. Quran sendiri yang mengklaim Yesus sebagai Isa membuat mujizat. Jadi jangan salahkan Yesus yang membuat mujizat itu kalau kau pakai standarnya bahwa baginda itu tak buat mujizat. Itu masalahnya, salahkan dirimu. Kalau mirip ada ajaran yang lain-lain, ya Quran pun banyak miripnya kok dengan Hindu, dengan Buddha, dengan agama pagan. Apa itu yang dibaca? Lumah baik, lumah baik. Itu doa-doa kaum Quraisy itu. Allah ada putranya itu, anaknya itu 3, itu putrinya Al-Ata, Al-Usa, Al-Manat, Al-Usa dan lain sebagainya. Apa nanti kita goreng lagi kau kayak gitu? Gimana sih? Kalian itu udah dicerdaskan, gak pernah bisa cerdas. Ini aja kau pikirkan. Yesus manusia, yes. Tapi manusia yang sempurna loh ya. Yesus itu manusia sempurna, ajarannya sempurna, semuanya sempurna. Yesus itu firman, yes. Quran itu kertas, yes. Quran itu firman, yes. Jadi kalau gitu kenapa? Jadi kalian itu kok nggak jalan sinalarannya udah diajari ulang-ulang dengan lemah lembut, dengan rendah hati, nggak bisa-bisa. Udah lanjut dulu. Ya, yang dikatakan oleh tadi dikatakan oleh Goldian itu karangan bebas itu. Bahkan kalau dilihat dari Indonesia nih legasi itu sebenarnya itu karya dari liberal itu. Namun itu sebenarnya itu udah dibantah gitu. Saya punya itu bukunya itu Messianic Legacy. Itu saya baca. Bahkan semuanya isinya itu gabrul semua. Kenapa? Gue bilang gabrul. Itu istilahnya itu kayak dicocok-cocokkan. Di mana budaya di sana mengatakan ini gitu kan. Padahal kalau di dalam katanya semuanya itu tidak semua memakai dalam bahasa Arab, Arab ya.
Aramaik, ya. Ada. Justru yang dipakai tentang kehidupan sehari-hari itu di masa zaman Yesus itu ada 3 ya bahasa gitu, yaitu bahasa Latin, Yunani, gitu, bahkan Aramaik. Nah, cuman di dalam buku yang namanya Messianic Legacy itu hanyalah karangan bebas. Itu yang dilakukan oleh kaum liberal. Ini saya punya kalau ingin tahu jejak historisnya secara harus utama itu namanya The History of Jewish People and Act of Jesus Christ. Ini yang nulis ini orang Yahudi, namanya Emil Stural. Ini saya punya buku yang ada 2 jilid, 3 volume. Volumenya ada 3. Gitu. Jadi itu mengungkapkan bahwa apa sejarah yang sesungguhnya yang pernah terjadi di zamannya Yesus. Ini ya aku tunjukin ya. Bentar. Ini aku punya ada 3. Gitu. Nih, yang jilid kedua. Nih. Emil Stural ini orang Yahudi. Dia menulis tentang jejak-jejak sejarah orang Yahudi di zaman Yesus Kristus. Nih, nggak ada asumsi liar yang dibaca oleh sama si Golden tuh nggak ada di sini. Gitu. Emil Stural ini nggak nulis, itu nggak pernah terjadi. Siapa yang nggak katain itu pernah terjadi? Ada 3 volume. Dan juga dia bilangnya, orang Kristen itu pikirannya lemah gitu ya. Ya nggak apa-apa, memang kalian memang pintar kok. Saking pintarnya, dengan suara azan sampai setan itu mengeluarkan kentut, dia nggak? Ya itu gimana? Mau jelasin itu, maksudnya setan kentut itu nggak gimana? Suaranya nggak gimana? Iya kan? Ya itu kepintarannya itu. Udah lanjut teman-teman. Itu dari saya. Teman-teman ada tanggapan sebelum kita lanjut dengerin kemana-mana nih? Kita akan dengerin kemana-mana. Tanggapan dulu tadi. Ada lagi? Ya, saya tambahkan saja. Ya, silakan Pak Felix. Ya, jadi memang itu kan hanya wacana ya. Mereka pakai buku Messianic Legacy dan seluruhnya. Orang Kristen harus melihat itu hanya sebagai semacam generasi yang dibangun. Ketika tidak pernah mereka merujuk pada satu fakta sejarah. Jadi memang keabsahan sejarah nasional sendiri itu tidak ada sama sekali. Yang dibangun oleh siapa itu Abed Nego menyebut dirinya pendeta. Apa bedanya dengan misalnya James Barr dan Rudolf Bultmann ya, Bultmann itu misalnya mereka berbicara tentang demitologisasi. Jadi itulah yang tadi dikatakan sebenarnya para teolog liberal ini membuat sensasi. Ya, tapi apakah ada bukti rasional dan historis? Itu sama sekali tidak ada. Secara keseluruhan sebenarnya mereka ini tidak punya bukti. Jadi Zulkifli, Jonathan Nandar hanya tunjuk itu aja. Atau tetapi memang tidak bukti, mereka sendiri mengakui kok. Kalau diputar ulang itu bisa dilihat. Zulkifli bilang, sekalipun ini belum pasti. Itu kan kata dia, kalimat dia sendiri itu. Nandar juga tidak ada kepastian. Jadi apa yang dilakukan saat ini yang mereka menjemput ini? Ya, intinya itu menjatuhkan Yesus ya, dari keilahiannya menjadi manusia yang setara dengan nabi mereka.
Itu hanya narasi saja. Jadi saya pikir Jonathan Nandar, Zulkifli, dan Abed Nego, kalau mau edukasi, ya edukasi yang benar. Anda tidak punya bukti apa. Saya pahami bahwa Anda menekankan kemanusiaan Yesus. Saya pahami itu. Akan tetapi Anda juga harus paham sendiri bahwa sejauh narasi yang Anda bangun, tidak ada bukti-bukti apapun yang menyatakan bahwa Yesus itu kawin atau menikah. Ya, demikian sementara dari saya. Oke, silakan diperhatikan Pak Kodep di nama-nama ini. 12. Pak Kodep. Ya. Jadi betul. Ya, saya tidak paksa orang. Saya bukan yang wajib. Bukan. Ada yang gambar Caesar Borgia pakai topi sama. Itu adalah gambar. Kalau Anda bilang ini salah, ya nggak apa-apa. Ya, tapi Yesus gambarnya bukan bule. Nah ini sejarahnya. Nanti silakan dibuka lah. Ya, semuanya terpampang dan bisa dilihat oleh semua orang. Karena apa dia pakai gambar ini? Maka Yesus sampai detik ini, sekali lagi pelan-pelan, Yesus sampai detik ini, kepada Anda para Kristen Katolik yang punya channel ya, yang bilang saya sering monolog, saya tidak mau debat, tidak berani debat. Tidak apa-apa lah terserah Anda. Kenapa saya menghindari debat? Karena tidak akan sampai ini, pemahaman ini tidak akan sampai. Kalau udah debat sama orang Kristen, aduh, kesana lagi, muter lagi, aduh, tidak pernah dapat satu yang arahnya kita tidak pernah dapat. Muter kalau udah ngobrol sama itu, kalau udah dialog, kalau udah debat, aduh, nggak dapat inti-inti masalahnya. Baik ya, sudah jelas ya, baik kita tutup deh, ya. Kita tutup. Nah, saudaraku tersayang, terutama jika ada saudaraku Kristen Katolik yang menyaksikan live streaming YouTube malam ini, saya tidak pernah menyatakan bahwa itu adalah gambar Yesus. Bukan. Saya kasih gambaran. Kenapa sampai sekarang orang Kristen yang ada di kepalanya itu kalau dibilang Yesus pasti bule. Dari sini. Halo. Iya, kedengaran. Tolong dimundurin ke menit 35-nya, Kak. Sorry, tadi aku salah. Episode pertama bahwa ketika kita melihat menikah atau tidak, kesimpulan Anda pribadi masing-masing, bukan kesimpulan Kainama atau Ariesto, karena kami berdua, Kainama dan Ariesto berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Bahwa Al-Quran dan hadis tidak pernah mencatat pernikahan usai kembalian. Ya, tapi kami kembalikan. Ya, jangan pernah melihat Yesus orang Amerika, boleh tidak. Yesus bukan berada di bawah kerangka budaya Western. Sekali lagi, Yesus bukanlah seseorang laki-laki yang berada di bawah kerangka budaya Western. Barat, bukan. Dia berada di bawah kerangka budaya Timur Tengah. Karena beliau bukan yang seperti di Ganda. Ya, Ustaz Pungade boleh ikut pesan? Boleh. Maaf, ya. Maaf ya, nomor 3 jadi kita urut dari sini ya. Sebentar. Nah, begini. Ustaz Pungade boleh. Siap. Dilihat. Caesar Borgia. Iya. Iya. Ya, kita ulang lagi episode kemarin ya, supaya tidak langsung. Soalnya takutnya ada yang belum nonton episode kemarin. Nonton dulu utuh ya. Ya, jangan skip iklan ya. Udah gitu kalau bisa subscribe ya, subscribe. Nah ini gambar, klik gambar. Di atas ada gambar. Oke. Oke. Nah itu klik. Nah ya, saudaraku, menurut catatan sejarah, ada satu tokoh namanya Caesar Borgia, seorang pangeran. Wajahnya inilah yang diambil menjadi gambar untuk awal-awal, mula-mula, supaya orang bisa menggambarkan ya prototipe wajah Yesus. Saya tidak menyerang, saya tidak.
apa menghina-hina. Tapi sejarah mencatat bahwa Caesar Borgia itu ada tuh sebelah-sebelahan, Yesus dan Caesar Borgia. Ya, nanti kalau mau tahu Caesar Borgia ini siapa, silakan cari. Ya, saya tidak paksa orang. Saya bukan yang wanted, bukan. Ada yang gambar Caesar Borgia pakai topi sama itu adalah gambar. Kalau Anda bilang ini salah, ya nggak apa-apa. Ya, tapi Jesus gambarnya bukan bule. Nah ini sejarahnya. Nanti silahkan dibuka lah. Ya, semuanya terpampang dan bisa dilihat oleh semua orang. Karena apa dia pakai gambar ini? Maka Jesus sampai detik ini, sekali lagi pelan-pelan, Jesus sampai detik ini, kepada Anda para Kristen Katolik yang punya channel ya, yang bilang saya sering monolog, saya tidak mau debat, tidak berani debat. Tidak apa-apalah terserah Anda. Kenapa saya menghindari debat? Karena tidak akan sampai ini, pemahaman ini tidak akan sampai. Kalau udah debat sama orang Kristen, aduh, kesana lagi, muter lagi, aduh, tidak pernah dapat. Udah ngobrol sih ada saudara Kristen Katolik kan live streaming YouTube malam ini, saya tidak pernah menyatakan bahwa itu adalah gambar Yesus. Bukan. Saya kasih gambaran. Kenapa sampai sekarang orang Kristen yang ada di kepalanya itu kalau dibilang Yesus pasti bule. Dari sini. Itu ya. Bukan gambar Yesus yang benar. Yesus adalah seorang Timur Tengah. Mari kita gambarkan seorang Timur Tengah. Lanjut ya. Baik. Langsung saja ke yang kemarin Yohanes 2. Yohanes 2. Yohanes 2 ya. Supaya kita cepat di apa? Episode kedua malam ini. Yohanes 2. Yohanes 2. Ya, baik ya. Oke. Oke, cakep. Yang ini. Ayat 1 bunga deh. Iya. Ya. Silakan. Oke. Bunga deh, tolong bacakan. Ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Baik. Ustadz Muhammad seperti biasa tolong geser ke bawah. Ya. Kita lihat di sana. Oke, ibu. 3384. Oke. Meter ya, kita catat ya. Di Yohanes 2 ayat 1 disebut E3384 meter atau ibu. Baik. Oke, kita pegang ya. Saya sudah catat supaya saya nggak dibilang ngarang. Kembali lagi Bung Ade, ayat 2 sekarang. Ini ya. Dia harus menikah. Kalau enggak dia tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah mengajar. Alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan dirinya, kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. Itu aja ya. 24 detik doang. Ada tanggapan teman-teman? Halo? Masih monitor semua ini? Jangan-jangan udah tidur? Ya, kayak apa? Ngapain bahas wajah-wajah Yesus? Ngapain gitu loh? Kalau aku nanti nunjukin wajahnya Muhammad, ntar baper. Gitu. Ya, saya punya gitu. Itu pun pernah dikasih tahu sih oleh Pak Gracia Pelo itu emang ada di masjid kalau nggak salah di sekitar wilayah Yaman atau enggak di Iran. Itu masjid dari kaum Syiah. Dan itu pun sampai saat ini panjang gitu. Dan itu pun kalau orang Sunni itu kan nggak memperbolehkan memang karena menunjukkan wajahnya Muhammad. Tapi kalau yang Syiah itu boleh gitu. Dan itu terpampang.
dan lukisan-lukisan di dalam masjid itu ada, bahkan gambar Muhammad Tai Pura itu ada gambarnya itu. Dan itu pun detail dengan wajahnya juga. Nah, kalau aku nunjukin itu, ntar gimana reaksinya? Apa yang mempermasalahkan wajah Yesus gitu. Wajah Yesus itu kan udah dijadikan ikon, gitu. Ikon orang Kristen. Gitu. Ya terserah lah apa salahnya kalau wajahnya versi orang Amerika, versi orang Eropa, Afrika, Asia. Ya apa salahnya? Memang Yesus itu untuk dunia kok gitu. Dan itu pun nggak dipermasalahkan. Cuman beda dengan ortodok. Kalau di ortodok itu harus sesuai dengan ikon gitu. Nah, kalau yang lain itu kan eh, sah-sah aja, nggak masalah itu. Karena sumber utama Yesus itu ya bagaimana sih caranya pada keselamatan yang dijalankan oleh Yesus. Kalau masalah wajah itu bebas gitu. Orang boleh boleh menggambar apa aja gitu. Wajah Yesus kayak gimana kayak coba kayak orang Indonesia ya boleh. Ya sedangkan si Penawa ngapain tunjukin ini wajah Yesus ini yang mana? Ini ada orang Amerika, ada orang ini. Ya kalau aku misalnya mau nunjukin ini wajah Muhammad gak? Harusnya kejam, gitu, nyampe, gitu. Itu kan cepat cepat apa heboh. Sampai bilang, wah ini penistaan yang yang bikin bendera atau menggendang suara bertalu-talu itu siapa dulu gitu. Kan kalian kan kita kan konfirmasi. Oke, kamu bahas wajah Tuhan saya. Kalau wajah Nabi Nuh kayak gini enggak? Masa ngambek marah-marah? Kayak gimana coba? Gitu. Terus habis itu tentang apa? Teori yang tradisi itu ya, apa? Minyak gitu. Enggak ada itu apaan itu? Wah ini kayak nama itu sumbernya dari mana ngomong kayak gitu itu? Bilang eh mencurahkan minyak ke Yesus terus mengusap rambut itu dianggap muhrim tuh. Itu kan apa orang itu kan minta pengampunan gitu. Ya, contohnya kayak misalnya apa orang buta menyembah sujud gitu di depannya. Dia dikira itu nikah gitu. Oh ini jangan main lah kalau ngomong kayak gitu. Ya apaan gitu. Terus habis itu bilang pokoknya itu murim. Tuh. Nah, kalau orang yang apa mengakui dosa terus bertolak kepada Yesus, apakah itu murim? Gitu. Ini loh apa otot mereka itu otaknya itu busung semua gitu loh. Nggak ada hubungan-hubungan kayak gitu itu dari mana gitu loh. Apalagi gua ngomong gua bicara dengan mereka tuh bisa muter-muter ya muter-muter ya kalian yang muter-muter apalagi lompat-lompat gitu. Kenapa kamu ngomong ngomong apapun kamu yang muter-muter gitu. Tentang apa 25 Desember kemarin kamu aku tanggapin kamu di channel Rudi gitu. Pakai bilang Yesus itu akhirnya diterapin dari Hong Kong. Yang bener aja kamu kalau ngomong. Ini orang ini ngomongnya itu sembarangan kayak nama gitu. Pantesan dia langsung dibongkar itu hubungannya sama Kak Gracia langsung kecak-kecak nangis gitu. Udah tidur aja nggak usah ngomong nggak usah udah di publik gitu. Kerjaannya emang gitu kok. Dah mungkin teman-teman yang lain. Oke, tadi Pak Wainot, kalau nggak salah. Silakan Pak Wainot, dibuka aja mic-nya. Saya menyimak saja cuman
tawa aja lah mendengar omongannya gitu. Ya, sudah cukup saya kira seperti itu. Asalnya enggak apa ya, ya aneh saja lah. Dia nggak tahu konsepnya dari mana Tuhan, dari mana itu manusia. Apalagi sampai tadi kehilangan topik terus dia masalah tentang wajah seperti itu. Dari ciptaannya aja ada manusia akan segambar dengan Allah. Nah kan sekarang jadi banyak suka kita kan gitu, tapi ya bukan terus semaunya seperti itu. Yang utama ya benar yang dikatakan tadi ada keselamatan seperti itu. Ngapain mesti ngurusin masalah wajah seperti itu? Anehnya di situ aja, itu aja. Oh, haleluya. Silakan Pak. Iya, ya, saya tertarik dengan pernyataan si Goldian tadi ya. Masalah manusia itu 100% gitu ya. Karena 100% itu dia ambil poinnya mengklaim bahwa manusia 100% itu wajib menikah gitu. Pertanyaannya kan, jadi kalau manusia nggak menikah itu, apakah mereka tidak menjadi manusia 100%? Bodoh kali lah otak si Goldian ini. Ya, kalau si Goldian dengar dia otaknya itu dicas dulu lah. Hanya karena pernikahan, maka manusia dia klaim baru 100%. Jadi manusia utuh. Terus orang yang nggak menikah itu mau kau gagalkan jadi manusia 100%. Hanya karena tidak menikah. Aduh, Goldian otakmu itu di mana? Yang kedua ini si nama ini ya. Dia tadi lari dia merujuk ke Yohanes 2 gitu. Inilah dia tipu-tipu si nama ini ya. Apakah si nama ini ingin buat contoh seperti ini? Contoh, kalaulah si Ustadz Juma menikah, terus aku datang ke pernikahan si Juma, apakah maksud si nama ini yang menikah itu jadi saya? Bodoh-bodoh kali orang ini ya. Ya, gitu tadi kita aku nonton ya di YouTube itu secara lengkap gitu dia menjelaskan bahwa karena yang dia garis bawah itu yang dia sorotin itu kenapa Yesus dan ibunya merasa risau dengan kehabisan anggur, karena yang merasa risau itu seharusnya tuan rumah pemilik acara itu tersendiri. Berarti di sini Yesus ini bagian dari acara perkawinan di Kana. Itu dia ini yang kedengarin ya teman-teman di YouTube. Kalau mau secara jelas teman-teman aja di sana. Oke, dilanjut Kak. Haleluya. Ya memang itu poinnya, makanya saya bilang tadi dia ini sebenarnya menipu Muslim ini. Makanya tadi dia kan ketika ambil Yohanes 2 langsung dia lompat lagi karena di sini ada bicara tentang pernikahan, tapi dia nggak berani baca semua terus dia lompat ke ayat lain. Makanya saya simpulkan tadi, kalau Ustadz Juma menikah terus saya datang ke pesta Juma, apakah di otak si nama ini aku yang menikah? Kan otaknya udah sewak ini. Aduh, tobatlah kalian itulah kayak nama kemudian. Udah itu aja lah. Oke, terima kasih. Sudah jelas ya teman-teman, mungkin yang di live YouTube itu mau dengerin nih secara penjelasan Pak Ustadz kemana-mana, dia bicara kemana-mana aja dengerin tuh di YouTube. Nah, jelas tadi tuh. Tapi saya pusing sendiri loh teman-teman sebelum kita live itu. Ini orang ngomong ini harus ambil poinnya dari mana gitu. Nah, mungkin masih ada lagi dari teman-teman yang ingin menanggapi. Silakan. Oke. Ya. Oke. Jadi yang pertama, nama ini kan dia paham kontekstualisasi bahasa Yesus ya, dari sendiri. Ya, dia bisa melihat kenyataan misalnya di Amerika Selatan itu, orang merujuk sebagai Yesus tidak boleh. Kemudian seperti kami di Papua, ya, merujuk sebagai Yesus juga itu tidak harus boleh. Kemudian dalam misalnya drama-drama itu tidak bisa cari orang bule untuk menjadi berperan sebagai Yesus. Ya, jadi dia gagal paham. Yang Madura Yesus juga melukis itu ya pertemuan itu kan bentuk kontekstualisasi.
Jadi kalau di barat ya barat, di timur ya timur. Di mana saja orang boleh mengikuti Yesus sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan sesuai dengan penempatan hidupnya. Ini itu sesuai dengan gagal memahami spiritualitas. Yang kedua, ini berbicara mereka ini semuanya kan mengacu juga pada agama Yesus itu ya, punya perjamuan malam. Mereka mungkin belum tahu bahwa ketika agama berbasis itu, dia kan sebenarnya berusaha untuk menampilkan sosok laki-laki yang sejati itu harus ada perpaduan wajah lelaki dan wanita. Jadi laki-laki itu dalam pemikiran revolusi itu bukan hanya ganteng, tetapi juga ada campuran kecantikan. Itulah sebabnya Yohanes itu dilukis itu seperti perempuan. Ini yang mereka sangka sebagai Maria Magdalena. Jadi keliru lagi membaca lukisan daripada Leonardo da Vinci. Nah, jadi mereka kan cuma membangun narasi, tanpa ada dasar. Jadi mereka seperti orang yang sudah tidak punya pegangan, kehilangan pegangan, tidak tahu mau kemana mereka. Kalau pada akhirnya cari sana sini, ya menjadikan data sumber yang tidak valid, yang sifat keilmuan itu tidak bisa diterima. Jadi mereka hanya seperti itu. Terus keinginan ini kan sudah semakin tidak jelas. Dia tahu kemana lalu mulai ngarang-ngarang di sana sini. Oke, tinggal saya. Oke, terima kasih Pak untuk tanggapannya. Kabar, halo, kabar, aja nih. Ya, jadi ya benar kayak nama ini ya. Kita membaca konteks menghadiri ya pernikahan di sana. Ini konteksnya memang Yesus ini diundang datang. Dia bukan mempelai ya, bukan mempelai gitu. Karena memang pada waktu itu dia memang diundang ke sana dan memang ibu Yesus pada saat itu juga berada di sana. Dan kalau istilahnya itu masih di daerah Galilea. Ini istilahnya kalau orang di kampung itu ibunya itu rewang lah, gitu. Bukan sebagai tuan rumah gitu. Pada waktu kehabisan anggur memang ibu Yesus itu berkata kepada Yesus bahwa mereka sedang kehabisan anggur. Jadi Yesus meminta untuk mengisi tempayan dengan air kemudian dirubah menjadi anggur. Kemudian Pak Nama juga tadi bilang tentang perempuan yang mengurapi. Jadi ini sebenarnya dua tempat berbeda ya. Kalau yang pertama itu terjadi di Kana, dan yang kedua ini adalah seorang Farisi, Simon, seorang Farisi. Ini dua tempat yang berbeda dan dua cerita yang berbeda, tapi Pak Nama menggabungkannya menjadi satu gitu. Jadi seolah-olah kalau misalnya kita mengikuti pemikiran Pak Nama, ini menikah dua kali. Pertama dengan orang yang pernikahan di Kana, dan yang kedua yang mengurapi dia di tempatnya Simon orang Farisi gitu. Seolah kan begitu gitu. Tapi ini kan memang nggak masuk akal gitu, nggak masuk logika gitu. Kalau yang kedua memang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Dan kata dia itu menurut adat orang Yunani bahwa nggak muhrim lah ini, nggak boleh lah orang perempuan itu memegang atau membasuh atau membasuh kakinya daripada seorang laki-laki gitu. Padahal di dalam 1 Samuel 25 ayat 21 itu boleh perempuan itu membasuh kaki seorang yang dihormati, tapi hanya raja itu. Karena yang di 1 Samuel itu bicara tentang seorang puncak yang membasuh kaki rajanya. Itu dan itu tidak masalah. Gitu. Jadi kalau misalnya perempuan berdosa itu dianggap sebagai istri daripada Yesus, kenapa Yesus berkata, pergilah imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah dengan damai sejahtera. Kalau seorang istri disuruh pergi, itu bagaimana seorang suami menyuruh istrinya pergi ketika sudah perempuan itu yang katanya istrinya telah membasuh kaki Yesus kemudian disuruh pergi gitu, seolah-olah diusir gitu. Jadi mereka main tembak-tembak aja ya. Apapun yang
ada hubungannya dengan istilahnya Yesus dekat-dekat dengan perempuan, itu semua dihubung-hubungkan bahwa itu adalah istrinya gitu. Karena yang sudah saya sampaikan tadi dalam Al-Quran pun dari narasi cendekiawan Muslim jelas menolak ya, bahwa seorang Isa itu menginginkan seorang wanita itu jelas gitu. Jadi tidak perlu ini lagi di otak-atik lagi ya. Kita tidak perlu di otak-atik. Saya kira cuma itu aja. Artinya mereka semua nonsens. Mereka semua itu hanya bertakiyah saja ya untuk menyelamatkan iman. Karena tanpa takiyah itu akan binasa. Itu sudah pasti. Udah ya. Udah. Oh sorry aku agak noise di sini teman-teman anjingnya berisik. Iya ya Pak. Tadi yang kutip dari channelnya Pak kemana-mana itu Ustadz kemana-mana. Dia menjelaskan bahwa yang di Kana itu, dia menjelaskan bahwa yang terdapat itu dari pernyataan beliau bahwa Yesus menikah di situ dengan Maria ibunya, Maria Magdalena. Ini nggak jelas banget itu nama ini. Kayaknya, aduh, perlu otaknya dibenerin atau kayak gimana nggak ngerti itu. Jadi kalau teman-teman mau nonton secara jelas itu dinonton aja di channel itu. Aduh, sorry teman. Iya, memang betul ya. Kita taunya Yesus itu tamu gitu. Tapi kemana-mana dia udah comot-comot bahwa Yesus itu adalah pengantin itu sendiri dan Maria itu adalah pengantin wanita gitu loh teman-teman. Mungkin dinonton di sana aja sih biar jelas. Gitu. Ada lagi yang mau menanggapi? Kalau nggak ada ya udah kita tutup aja gitu. Oh ada Pak Dadang. Silakan Pak dibuka aja nih Pak Dadang. Iya, malam teman-teman. Ini saya mau pikiran yang lulus S3 dari Haifa tuh kayak gimana gitu ya mikirnya. Ternyata ya jadi penyerangan ke iman Kristen itu mengenai perkawinan mungkin masih berdasarkan buku-buku dongeng ya kayak Prinsipot, Polygril, dan sama dengan buku yang tadi ya. Jadi itu juga tadi buku itu tapi memang sumbernya emang adalah perkawinan di Kana. Sedangkan untuk perkawinan di Kana sendiri sudah banyak ya ayat 2-nya sendiri dilewat gitu. Jadi dia nggak berani baca untuk ayat 2-nya bahwa Yesus adalah undangan ya. Lalu setelah itu nikah dengan Maria Magdalena bahwa adalah perkawinan. Mungkin yang S3 di Haifa juga tidak mengetahui tata cara perkawinan di Yahudi ya, di mana kedua mempelai itu harus disatukan di satu ruangan. Jadi juga ya nggak cuma membahas langsung sah gitu. Gitu. Jadi nggak semudah itu perkawinan itu harus dianggap bukan mungkinnya lalu kawin gitu. Ya, jadi dari masa ke masa nggak ada kemajuan gitu. Hanya itu misalnya saya mengutip buku Azab karangan Muslim apa itu saya jadikan dasar kan gitu. Jadi enggak ada kemajuan juga. Nah, apa yang terakhir itu tadi mengenai apa ya kalau foto itu enggak itu cuma sekarang ya intinya memang apa dari 3 buku yang pasti diajukan itu datanya hanya tahunan di Kana itu untuk mujizat pertama. Jadi datanya nggak ada yang bikin dia kalau teman-teman tertusuk nggak ada. Itu sih diajar saya yang kurang berpikir atau enggak. Itu aja sih. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Saya tambah sedikit lagi duduk ya. Iya ya. Bacaan sikit kali ini dia iklannya jangan tolong di like ya. Jadi dia menjelaskan satu ajaran kepada saudaranya. Dia nggak lupa itu juga mengiklankan apa dia itu juga. Kan demi duit itu. Saudara-saudara dengar nggak tadi apa dia ngomong? Iklannya jangan di skip ya, tolong di like ya. Nah, nampak sekali dia itu demi duit menipu orang Muslim dia itu.
Ini emang seperti namanya ini, aduh betul-betul lah penyesat dulu. Udah itu aja lah. Saya pesen dong. Iya ya, mau pesan apa Pak? Ya, saya pesan buat yang terhormat Bapak Kainama, teruslah mengotak-atik Alkitab ya, karena memang benar barusan dikatakan itu karena uang seperti itu. Mungkin dana mengalir, tapi dalam perjanjian dalam waktu sekian bulan, kalau ada yang menyanggah, pasti akan lebih naik seperti itu. Di balik semuanya ini adalah uang, bukan karena uang dari iklan, tetapi dari seseorang. Itu sudah pasti seperti itu. Ya, semoga saja dapat banyak. Kalau sudah banyak, pergilah ke Israel jadi haji. Haji Israel itu aja. Lucu. Tapi kalau bisa yang lebih kecil lagi lah, karena apologi Kristen nggak sebutuh nama atau Golden dan kroni-kroninya gitu aja. Pada dasarnya kita semua sudah tahu kok itu semua karena uang itu. Apalagi ada mualaf center seperti itu kan, siapa yang berani, nah di situ dapat dana. Cuman sayangnya cuma dapat dana kayak